Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam sejahtera, salam rahayu, salam damai, salam sehat, dan salam budaya. Salam seluruh alam, semoga semua makhluk berbahagia. Di kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan tentang manaqib atau sejarah hidupnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di dalam pasal ke-8 yaitu menceritakan tentang pengakuan para ulama di kota Mesir terhadap karangan kitab-kitabnya. Ulama Mesir mengatakan semua karya karangan Syekh Kiai Muhammad Nawawi Tanari sangat mudah sekali dipahami dan dimengerti dan padat isinya. Sewaktu beliau mau mencetak di antara karangannya ialah ilmu tafsir yang diberi nama Tafsir Munir. Beliau periksakan dan disensorkan dahulu pada ulama-ulama di kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah setuju oleh ulama di kota Mekah, lalu dikirimnya ke Mesir untuk dicetak. Sebelum dicetak, beliau diharapkan datang ke Mesir terlebih dahulu oleh ulama-ulama Mesir, dan akhirnya beliau pun datang ke Mesir. Disitulah beliau mendapatkan gelar dan Said Ulama Al-Hijaz. Dan ada riwayat min ba'dil ulama bahwasanya orang Mesir baik ulama maupun lainnya belum tahu akan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi di sana di kota-kota Mesir banyak ulama yang belum tahu dengan sosoknya Syekh Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani, akan tetapi karya-karya atau kitabnya itu sudah terkenal ke seluruh dunia. Jadi seperti itu kata ulama Mesir, banyak yang belum tahu akan sosok beliau, tapi namanya sudah terkenal di seluruh ulama Mesir. Pada suatu waktu Syekh Kiai Haji Muhammad Nawawi diajak berkunjung ke Mesir oleh alim Kiai Haji Abdul Karim, yaitu ahli thariqah Qadiriyah, wa huwa aydan min asal Tanara. Setelah datang ke Mesir, berhubungan ulama Mesir sudah kenal dengan Syekh Kiai Abdul Karim. Lalu ulama-ulama Mesir bertanya. Jadi ulama Mesir itu bertanya kepada Syekh Abdul Karim. Kata ulama-ulama Mesir, kami telah mendengar bahwasanya di kota Makkah ada seorang ulama minal Jawi atau asal dari Indonesia yang bernama Muhammad Nawawi Tanari, dan karangannya berulang-ulang datang tercetak. Bahkan pada saat ini datang karangannya yang diberi nama Tafsir Munir. Semua karangannya beliau itu min ajabil ajaib. Kalau kita bandingkan makanan atau minuman, rasanya enak. Jadi kata ulama Mesir itu, karangan kitab Syekh Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani itu kalau kita diibaratkan dengan makan atau minuman itu rasanya enak katanya.
Dan lancar betul kami ingin tahu akan wajah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu. Kata ulama Mesir, lalu Syekh Kiai Abdul Karim memberi isyarah dengan kalimat hadza huwa. Disitulah orang-orang yang hadir, terutama ulama-ulamanya, menunjuk dan mencium tangannya Syekh Kiai Muhammad Nawawi, sehingga pada waktu itu kalau tidak ditetapkan ke atas mimbar, niscaya mendapat susah dan payah dari banyak orang yang akan mencium tangannya. Setelah selesai dari tempat itu, atau dari gemuruhan orang-orang banyak, Syekh Kiai Haji Muhammad Nawawi menghasilkan sebutan risalah manzumah yang diantaranya wa qultu innal ilmu nurun maktabas sahibuhu mukarramun aini zalas. Jadi dalam riwayat ini diceritakan, jadi di waktu itu ulama-ulama Mesir itu belum kenal akan wajah beliau, yaitu Syekh Kiai Muhammad Nawawi. Akan tetapi kitab-kitabnya sudah terkenal ke seluruh Mesir. Maka disitulah ulama-ulama Mesir menjadi penasaran, ingin melihat seperti apa orangnya. Dan ketika Syekh Abdul Karim memberikan isyarat kepada beliau, Syekh Kiai Muhammad Nawawi, maka ulama-ulama Mesir terkaget-kaget, dan di situ banyak ulama-ulama yang mencium tangannya. Bahkan kalau tidak dinaikkan ke atas mimbar, mungkin akan seperti apa ya, namanya juga kan ulama besar, sangat luar biasa ilmunya, barokah. Maka dari itu banyak orang yang ingin mencium tangannya. Dan kita lanjut ke pasal ke-9, yaitu menceritakan tentang wafatnya Syekh Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani. Sesudah lanjut usia beliau, yakni sudah mencapai umur 84, yaitu wafatnya Syekh Nawawi berumur 84 tahun. Maka tanggal 20 bulan Syawal tahun 1314 Hijriah, kebetulan tahun 1897 Miladiah, beliau wafat pulang ke rahmatullah, ditempatkan di kediamannya di kampung Sy'ab Ali, kota Mekah Al-Mukarramah, dan jenazahnya dimakamkan di Ma'al. Kuburannya berdekatan dengan kuburannya Ibnu Hajar dan Siti Asma bin Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Kiai Haji Arsad dari Tanara. Atas kepulangannya beliau itu, maka umat Islam yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah di kota Sam menyatakan kesedihannya atas kehilangan seorang tokoh pengarang kitab dari Jawa, Banten, Indonesia. Dan untuk pasal yang ke-10, yaitu tentang menjelaskan haul al-mukarramah Syekh Kiai Haji Muhammad Nawawi Tanari. Hari-hari haul untuk Syekh Kiai Haji Muhammad Nawawi ditetapkan dan diselenggarakan pada tiap malam Jumat dan malam Sabtu di akhir bulan Syawal di Tanara. Perlu kiranya diketahui bahwa tujuan dari panitia Haul Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Muhammad Nawawi untuk memperingati jasa-jasa beliau sebagai ulama besar dalam agama Islam, di mana karangan kitab-kitabnya hingga sekarang dipergunakan baik di pesantren-pesantren maupun di perguruan tinggi Islam.
Beliau semasa hidupnya selalu mencurahkan dalam bidang pendidikan agama Islam untuk kewajibannya atau untuk kewajiban umat Islam khususnya, dan juga bermanfaat bagi seluruhnya umat keseluruhnya. Karya Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Muhammad Nawawi hendaklah menjadi tauladan bagi generasi muda. Jadi demikianlah riwayat Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga ini bisa menjadi sejarah yang bisa menginspirasikan untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.